Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan al-kitab asy-syekh Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan. Dah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib 'alal mukallafi bagi orang mukallaf. Mukallaf itu mukallaf. Baru tahu apa ya? Mukallaf orang yang terkena beban hukum. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban hukum, sudah ada kewajiban, ada larangan, ada perintah, ada larangan. Di antara syarat seorang sudah mukallaf itu satu, kalau akalnya sehat. Orang yang akalnya sehat, biar umur berapa kalau akalnya nggak sehat, ditanya namanya udah lupa, wah udah nggak kewajiban sholat lagi. Yang kedua, orang yang sudah balik. Balik itu kan udah berkali-kali kita ulas ya. Kalau laki-laki sudah mimpi wajib mandi, kalau perempuan sudah menstruasi, atau kalau tidak dua-duanya yang berakal sehat normal berumur 15 tahun. Kemudian mukallaf itu orang yang tidak cacat pendengaran dan penglihatan dari lahir. Dari lahir normal pendengarannya maupun penglihatannya. Kalau salah satunya cacat, misalnya dari lahir memang nggak bisa dengar, lah kemudian ia sudah dewasa, walaupun mungkin akalnya sehat, tapi karena nggak mendengar, ia nggak bisa baca syahadat, nggak bisa baca bacaan sholat, ya nggak mengapa, karena memang bukan mukallaf. Kemudian yang keempat, mukallaf itu orang yang sudah sampai dakwah kepadanya. Orang-orang yang misalnya dulu atau sekarang kayak suku apa yang di Kulon itu Badui, yang Badui dalam, kalau Badui luar udah sama kayak kita, udah kenal budaya luar. Yang orang suku Badui dalam karena Islam belum nyampe ke dia, atau mungkin suku-suku pedalaman di Papua, di Kalimantan atau mana, yang dakwah Islam itu belum nyampe ke dia, maka dia belum disebut mukallaf. Nah terus nanti kalau mati gimana? Nah itu namanya kaum fatroh. Fatroh itu kaum yang catatan amalnya kosong. Fatroh. Kalau di kita ya orang-orang gila, itu catatan amalnya kosong, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Enak ya? Iya. Nggak ada dosa, nggak ada pahala. Biar ada orang lewat ditimbukin, ya nggak dosa. Nah, makanya kalau ada orang nggak salah apa-apa kok tahu-tahu, nah itu berarti fatroh.
Lah kalau kita nyebutnya katro. Ya katro itu fatro itu artinya orang yang catatan amalnya kosong. Nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Mau dia ngapain juga nggak dosa, yo nggak berpahala. Itu namanya kaum fatro. Wajibu dan wajib alal mukallafi bagi orang mukallaf aidon juga ayyak takida untuk meyakini, beriktikad, berkeyakinan annal malaikata sesungguhnya malaikat alaihimus salatu wassalam. Malaikat itu min jumlati ibadillah, termasuk hamba Allah al-mukramin, yang mulia. Malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. Sama saya kita, sama-sama hamba Allah. Cuma malaikat itu makhluk statis yang dari awal sampai akhir nggak ada perubahan apa-apa. Kalau kita manusia itu berubah-ubah. Bahkan ada malaikat yang mulai diciptakan sampai sekarang belum kerja, masih nganggur. Israfil. Malaikat Israfil itu sampai sekarang masih nganggur. Nggak tahu sekarang, mungkin udah dilap apa udah dimut ya. Mungkin udah dimut kali. Tinggal nunggu takutnya kaget, dimut dikagetin dari belakang ketiup, waduh bahaya. Walaupun nganggur gitu melihat Israel sibuk ya nggak kepikiran bantu. Ini orang kalau ada diem aja berarti kayak malaikat itu. Diem aja nggak ngapa-ngapain. Wes. Jangan malaikat. Lah ditawarin makan nggak mau, tawarin minum nggak mau. Malaikat ini memang nggak makan, nggak minum, nggak kepingin apa-apa malaikat. Makanya kalau ada orang kok diem aja, makan, diem. Si tawarin apa aja nggak mau, jangan-jangan. Malaikat. Tapi takutnya malaikat Israel. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka malaikat itu maksumuna. Mereka itu maksum. Maksum itu artinya terhindar dari dosa, terjaga dari dosa, maksum. Kalau manusia yang maksum cuma para nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul ya ada peluang dosa, ada peluang salah. Maksumuna, mereka itu terjaga min jami'il ma'asi, dari semua kemaksiatan. Maksiat itu membangkang, malaikat enggak ada yang bangkang. Ditugasi nyawa, yuk terusannya nyawa aja. Ditugasi yang tadi itu niup trompet, walaupun sekarang belum turun perintah, ya yang diurak-urak ya trompet. Kalau kita kan nyambi, disuruh beli buah ya pulang-pulang ya bawa macam-macam. Manusia kok, kalau malaikat suruh beli buah aja. Ya, makanya kalau punya anak kok misalnya suruh beli buah, yang ditenteng cuma buah, itu ada jangan-jangan. Kalau punya anak perempuan, Dok, cuci piring, yang dicuci cuma piringnya doang, gelasnya enggak, sendoknya enggak lah. Itu. Iya. Nah, cuci baju, yang dicuci cuma baju, ada sarung, ada enggak ada kerudungan. Itu mama apa? Tadi makro. Malaikat itu. Iya, makro itu. Malaikat itu begitu. Malaikat itu pokoknya nggak kepikiran untuk nyari sampingan, nggak ada, wes pokoknya ya gitu aja. Malaikat itu munazzahun, malaikat itu jauh atau suci min sifatil bashar, dari sifat-sifat kemanusiaan. Malaikat itu nggak punya sifat-sifat kemanusiaan. Bashar itu sifat kemanusiaan. Secara umum dari segi basyariah semua manusia itu kan sama. Mau nabi, mau rasul, mau apa juga sama. Ya makan, ya minum, ya capek, ya ngantuk, ya angok. Itu basyar namanya. Wa annahu munazzahun an sifatil bashar, malaikat itu terhindar atau terjauh dari sifat-sifat seperti manusia. Nah, kalau manusia makan, malaikat enggak. Kalau di Aqidatul Awam itu yang dihafalin anak-anak dulu ngaji itu kan,
wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Wal malakul ladzi, dan malaikat itu bila abin enggak punya bapak, wa dan ibu. La akla tidak makan, la syurba tidak minum, wala nauma lahum dan juga tidak tidur malaikat. Kalau kita kan ya makan, ya minum, ya tidur lah. Kalau malaikat enggak semuanya. Yo enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak gede, enggak kecil, wis wallahu alam termasuk gaib bagi kita. Wa annahu, dan sesungguhnya la ya'lamu, tidak mengetahui kasratahum, jumlah banyaknya, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Secara pasti jumlah malaikat itu berapa yang tahu hanya Allah. Tapi yang wajib diketahui wa minhum, dan sebagian dari malaikat itu Jibril. Kalau dulu kita ngapali malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang udah nggak ada nabi. Apakah malaikat Jibril pensiun? Pensiun kali ya. Sekarang udah nggak ada nabi. Iya. Wa Mikail, bagi-bagi rezeki. Ya, ini masih sibuk terus nih. Orang pada minta mulu. Jadi ya, mintanya yang banyak lagi. Apalagi kalau pas lagi doa duha. Aduh, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, kalau di atas turunin, kalau di bawah taikin, kalau jauh deketin, bahkan sampai yang haram malaikat nemen nih, maksa mintanya, maksa sampai yang haram disuruh ngalalin, maksa namanya. Wa Israfil, nah belum kerja, masih nganggur. Mungkin sekarang lagi dilus-lus kali ya, dilus-lus di apa itu, dipakai apa kalau mengkilat gitu. Wa Israil, ini yang paling ditakuti orang. Ciri khas itu malah harus dipertahankan itu. Wa haula'il arba'atu, dan inilah malaikat yang empat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Hum ar-ru'asa, mereka inilah pimpinan para malaikat. Ru'asa itu jamak dari rosun kepala kan pimpinan. Ru'asa. Wa hum, dan mereka itu Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail, afdaluhum, semulia-mulianya malaikat. Wa minhum, dan sebagian dari malaikat itu hamlatul arsy. Ada namanya malaikat hamlatul arsy. Cuman namanya siapa wallahu a'lam. Wa hum al-ana arba'atun. Wa humul an, dan jumlah hamlatul arsy itu juga ada 4. Wa yuzadu alaihim yaumal qiyamati arba'atun, dan ditambah untuk mereka di hari kiamat 4. Wa minhum, dan sebagian dari malaikat mungkar wa nakir, malaikat bagian interogasi, bagian nanya-nanya. Cuman kan kita udah hafal ya jawabannya ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kan pertanyaannya kita udah tahu. Tinggal nanti kalau pas berhadapan gemeter apa enggak gitu. Wong pegang ini aja gemeter loh ini. Kalau enggak biasa nih, biar baca Fatihah bisa lupa loh kalau ini. Apalagi suruh amabat juga lah bisa. Alhamdulillah, ulang-ulang, alhamdulillah. Apalagi ketemu mungkar nakir yang seumur-umur kita belum pernah ketemu. Wong kita ngadepi tetangga temen, ini kan tetangga temen semua ya. Kalau ngomong biasa ya lancar, giliran disodori ini loh. Bisa begini loh meganginya loh. Apalagi ketemu mungkar nakir. Ya kalau begitu datang orangnya cakep gitu ya enak ya ngobrolnya ya.
Nah, kalau begitu datang ternyata orangnya mungkar nakir. Kalau melihat nyamannya sih serem. Udah ada ya? Orang pakai nama mungkar nakir ada nggak? Nggak ada. Iya, kalau ada serem kan? Wa minhum mungkar wa nakir, yang mereka ini tugasnya untuk interogasi orang yang masuk ke alam kubur. Nah, kalau yang mati kebakaran nggak ketemu jasadnya, atau yang mati tenggelam di laut, sama. Mereka hanya jasad yang tidak dikubur, tapi roh tetap masuk ke alam kubur. Waridwan khazinul jannah, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Pengennya ya ketemu dengan ini. Wa malik khazilun nar, malaikat Malik yang menjaga neraka. Wa raqibun, malaikat raqib, wa atidun, dan malaikat atid. Nah, ini sibuknya super ini. Nyatetin aja. Jadi kalau ada orang nyatetin aja, asistennya raqib atid. Tapi sekarang raqib atid udah agak ringan tugasnya. Asal ada orang ada orang ibadah sudah pada bikin status. Alhamdulillah malam ini tahajud rasanya adem. Ya malam ya adem. Lah kalau sholat duhur ya. Ya alhamdulillah hari ini sedekah 5.000. Raqib atid alhamdulillah udah ada yang bantuin nyatet. Raqib atid sekarang udah agak ringan tugasnya, udah semenjak ada media sosial, waduh ringan. Tinggal nanti minta laporan aja. Wa ayya'taqida, dan juga orang mukallaf itu wajib berkeyakinan anna afdhalal khalqi, bahwa semulia-mulianya makhluk kullihim, ya semuanya makhluk di alam raya, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia paling terakhir, yang paling mulia itu adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summar rusulu, kemudian para rasul yang lain. Summal ambiya'u, kemudian para nabi-nabi yang lain. Jadi urutannya manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad, kemudian para rasul, baru para nabi. Nabi dan rasul itu berbeda ya. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Karena jumlah rasul hanya 313, tapi kalau jumlah nabi 124.000. Berarti berapa itu? Banyak lah ya. Tapi kalau nabi dan rasul yang wajib diketahui hanya 25. Itu pun kita nggak hafal. Kalau anak-anak kita yang kecil-kecil tuh hafal, yang pada TK, pada PAUD tuh hafal. Kalau kita maknya nggak hafal. Lo doa makan aja yang telaten itu anak-anak, yang maknya mah kalau udah kenyang baru. Apalagi panas-panas habis antar jemput sekolah, panas, nyampe rumah ada es di meja, glegek, kenyang langsung. Kata anaknya, mak kok nggak baca Bismillah, udah dalam hati. Lah orang tua mah gak bakalan kalah sama anak ya. Udah dalam hati. Baca nggak baca ya. Kalau bilang belum kan malu sama anak kan, iya. Udah dalam hati. Itu pun ngomongnya tahu udah 5 tahun yang lalu apa kapan. Summal malaikatu, kemudian para malaikat. Jadi ternyata para malaikat itu kelasnya masih di bawah para nabi dan rasul. Salawatullahi wassalamuh, semoga salawat Allah dan keselamatan alaihim kepada mereka. Summa sahabatu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Itu urutan makhluk yang mulia. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua para rasul, yang ketiga para nabi, yang keempat para malaikat, yang kelima para sahabat. Kita nomor berapa? Kita ini nomor berapa ini? Sebuah lah pokoknya ya.
Tapi yo lumayan lah kadang-kadang kalau hadir di pengajian kita yang terhormat para hadirin. Lumayan lah ya yang terhormat. Nah, iya kan lumayan kan udah dipanggil ya terhormat kan lumayan. Yang kami hormati. Kalau yang pidato yang berbahagia, bahagia apaan, cicilan banyak bahagia. Nah kalau yang pidato hadirin semua yang berbahagia, di belakang lagi letuk bahagia apa? Laki mancing kau pulang-pulang nih, bahagia apa? Wa ayyata kita annal khalqa kullahum wallahu a'lam bissawab.